Bapak Ibu semuanya pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan hati yang menyembah dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini sebelum kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berucap syukur Tuhan untuk hari ini, karena kami percaya hari ini Kau jadikan, dan kami percaya Tuhan semua ada di dalam rencana dan pemikiran yang daripada Engkau Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu, ada dalam pikiran-Mu, ada dalam hati-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Pagi hari ini urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman yang dibagikan ini Tuhan, yang akan bagikan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, itu ada aliran kerinduan akan hati-Mu buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama menerimanya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin Pak Yus sampaikan akan sebagai orang Kristen kita percaya kepada Kristus, tapi kita juga dipercaya oleh Kristus. Adalah sebuah privilege, adalah sebuah hak istimewa buat kita orang-orang seperti ini dipercaya oleh Yesus. Amin. Dipercaya oleh Tuhan itu sesuatu yang ajaib. Kalau saya merenungkan, saya memikirkan, sungguh Tuhan itu ajaib dalam kehidupan setiap kita. Ibu Nani juga kemarin katakan, sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita harus menghargai. Amin. Kita harus menghargai apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak, kita sebagai mempelai, kita sebagai saksi, kita sebagai hamba, kita sebagai apa satu lagi ya, sahabat, sampai lali. Jangan kita ya itu berlalu begitu saja, tapi kita sungguh-sungguh belajar untuk menghargai. Terima kasih Tuhan, setiap kita bangun pagi kita katakan, Tuhan terima kasih, aku Kau angkat menjadi anak-Mu, aku adalah ahli waris kerajaan surga, aku hamba-Mu Tuhan yang Kau percaya, aku sahabat-Mu Tuhan yang Engkau berbicara kepada aku segala hal-hal yang rahasia. Seringkali kalau kita sama sahabat kita kan kita mungkin nggak bisa ngomong dengan semua orang, tapi sama sahabat kita bisa berbicara. Demikian juga kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus akan ngomong dengan kita hal-hal mungkin yang rahasia melalui apa? Melalui firman Tuhan. Hari-hari di mana hari-hari ini kami membaca firman Tuhan. Tuhan itu seperti membuka, ya udah dari dulu kita kan baca firman Tuhan, tapi kadang-kadang di dalam perenungan kita tiba-tiba mendapatkan pewahyuan yang baru. Tuhan seperti bukakan, ini loh, gini, sesuatu yang baru. Seperti Tuhan ngomong membukakan rahasia-rahasia yang mungkin dulu ayat ini pernah tak baca, tapi kelewat, nggak ngerti artinya. Tapi sekarang bisa memahami, mengerti segala sesuatunya tuh lebih gamblang, kayak sesuatu dibukakan. Itulah rahasia firman yang Tuhan mau bukakan kepada kita sahabat-sahabatnya hari-hari ini. Amin. Dan juga dikatakan oleh Bu Nani, jangan kita mengecewakan yang memberi. Saudara, jangan kita menyia-nyiakan atau menganggap enteng, menganggap remeh dan mendukakan hati Tuhan. Seringkali kita sebagai anak mendukakan hati Bapa. Banyak kan kita kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak sedih sekali. Kalau kita melakukan segala sesuatu, saya mikir gini, kalau anakku melakukan seperti ini, aku sedih gak?
Nah, kadang-kadang kita harus berpikir gitu, mau melakukan sesuatu atau mau ngomong sesuatu, bertindak sakarepe dhewe, kalau anakku yang seperti itu, aku ngamuk enggak ya? Kadang-kadang kita ngamuknya lebih banyak daripada senangnya gitu ya, karena kita jengkel kayak gitu ya. Tapi kita tidak sadar bahwa kita itu sering menjengkelkan Tuhan. Kita sering hidup seenaknya, tidak taat. Kalau anak kita tidak taat, saya baru staf-staf kami anaknya sedang beranjak remaja. Nah, anak-anak remaja itu sudah dikasih tahu ini nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai tapi kata-katanya berbicaranya melakukannya tidak seperti yang diomongkan oleh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua menjadi jengkel. Cerita dengan Pak Yus, saya jengkel banget dengan anak saya. Kenapa dia udah dikasih tahu, diajar nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai bagaimana berhubungan, bergaul, tapi melanggar. Saudara, padahal sudah diajar dari kecil. Itu membuat hati orang tuanya sedih. Dan kita anak-anak Tuhan kadang-kadang juga lakukan seperti itu. Kita hidup seenaknya. Nah, itu yang perlu menjadi perenungan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Amin. Nah, jangan kita menjadi orang-orang yang meremehkan. Jangan kita menjadi orang-orang yang mendukakan oleh Tuhan. Tapi belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Salah satu hal yang harus kita miliki adalah karakter yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Karakter tersebut lahir dari dalam kehidupan kita ketika kita memiliki buah-buah roh. Oleh sebab itu saya kasih judul hari ini adalah buah-buah roh. Saudara, dulu ketika saya mulai dimuridkan tahun 90-an, saya bertobat tahun 80-an, tapi saya mulai dimuridkan ketika kita mau bergereja. Pemurid saya mengajarkan 49 karakter Kristus. Dan itu setiap pagi jam 5 kita kumpul, kita doa, setelah itu kita ada sharing tentang 49 karakter Kristus. Hari ini mungkin 2 atau 3, besok sampai 49 karakter Kristus kita diajar. Nah, dalam seminggu kita mesti belajar akan karakter itu. Misalnya karakter kesabaran, saudara. Nah, hari-hari itu dalam seminggu kamu bisa sabar enggak? Ditanya gitu. Iya, kadang bisa, tapi kadang lupa, enggak bisa sabar. Saya bilang ujiannya terlalu banyak gitu. Ujiannya terlalu, sudah mikir sabar, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat hati ini panas dan marah-marah gitu, nggak sabar gitu ya, entah itu anak, entah itu kehidupan, entah itu pekerjaan, apapun ya. Dan saya katakan nggak bisa. Sampai saudara pemuridan sudah selesai, kami itu sehari bisa menang dalam kesabaran, besok jatuh lagi, besok menang, besok jatuh gitu ya. Akhirnya nggak sabar. Akhirnya kita nggak bisa, hampir kita semua ngomong, memang aku tuh orangnya karakternya seperti ini, nggak bisa berubah. Saudara, tapi hari-hari ini saya belajar, saya dibukakan oleh Tuhan, buah-buah roh itu yang menjadikan karakter di dalam hidup kita ketika kita itu nempel pada pokok anggur, pada pokok pohon kehidupan kita, yaitu Yesus. Kalau kita nempel pada Tuhan Yesus, akan keluar buah-buah dalam kehidupan kita seperti yang Yesus punya. Ada karakter Kristus yang akan otomatis mengalir dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita nempel pada Yesus sebagai pokok. Itu pohon yang besar, itu pokoknya, kita ranting-rantingnya, dan dari ranting-ranting itu akan keluar buah-buahnya. Saudara,
ketika saya memahami ini, saya terima akan informasi ini di dalam pikiran saya, masuk di dalam hati saya, dan itu lahir di dalam perbuatan saya dengan sendirinya, saudara. Saya menikmati Tuhan, terima kasih. Setiap hari saya menikmati Tuhan, terima kasih. Saya enggak menyadari akan kehidupan saya yang dirubahkan, tapi ketika saya menyadari bahwa ketika engkau nempel, enggak perlu usaha untuk jadi sabar. Tiba-tiba itu kok aku jadi sabar. Orang lain bisa ngomong gitu, orang lain bisa merasakan buah kehidupan kita. Saudara, kalau kita memiliki buah kehidupan, harusnya orang yang pertama merasakan adalah orang yang terdekat dalam hidup kita. Siapa? Suami kita, anak-anak kita, mungkin pegawai kita, mungkin juga pokoknya orang di sekitar kita, teman-teman pelayanan kita mesti ngerasakan, belajar kita mesti mereka akan, oh kamu udah berubah loh dalam hal ini kok aku lihat kamu nggak pernah lagi ya. Tapi kita juga, saya menyadari dalam beberapa hari ini ada beberapa hal yang masih struggle. Bukan saya sudah berhasil terus, enggak saudara. Nah, saya akan ceritakan kegagalan saya 3 bulan yang lalu yang sudah tidak pernah saya lakukan itu mungkin 10-15 tahun, tapi tiba-tiba itu muncul, dan ketika itu muncul saya kaget, dan itu membuat saya belajar kembali untuk oh ya, apa itu harusnya berbuah itu seperti apa. Nah, ketika kita mau hidup di dalam mendekat dengan Tuhan, kita hidup menempel sama Tuhan, buah itu akan muncul dari kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22-23. Saya percaya ayat ini adalah ayat yang sudah Bapak Ibu saudara sekalian tahu dan dengar berkali-kali. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kalau kita memiliki kasih, kita memiliki sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahagia saudara. Hidup kita senang, keluarga kita senang. Tidak ada yang susah, dan katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua orang akan bahagia. Dalam terjemahan dalam bahasa Yunani, buah-buah di sini dikatakan adalah harvest, tuaian, panenan. Jadi buah itu adalah hasil dari diri kita yang dihasilkan dari kehidupan, seperti saya katakan tadi, ketika kita menempel pada pokok anggur. Ketika kita menempel pada pokok anggur, ada panenan yang bisa dirasakan bukan oleh kita, tapi oleh sekitar kita. Itu penting. Sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita harus merasakan panenan dalam kehidupan kita, buah-buah roh dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, tetapi apa yang terjadi ketika kita hidup menurut jalan Allah. Jadi kita mesti hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Kita nempel pada Tuhan, itu artinya kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ia mendatangkan karunia-karunia dalam kehidupan kita, sama seperti buah muncul di kebun. Hal-hal seperti kasih sayang kepada orang lain, kasih, kegembiraan dalam hidup, sukacita, ketenangan, itu damai sejahtera. Kita mengembangkan kemauan untuk bertahan dengan berbagai hal. Kemauan untuk bertahan, mengembangkan kemauan untuk bertahan dalam berbagai hal. Itu adalah kesabaran. Kita mesti memiliki kemauan untuk bertahan dalam berbagai hal. Mungkin hal yang sangat menyulitkan dalam kehidupan kita, belajar kita untuk bertahan. Dan itu merupakan karakter kesabaran.
kemudian rasa belas kasihan di hati, itu kemurahan, dan keyakinan bahwa kekudusan dasar meresapi berbagai hal dan orang itu adalah kebaikan. Kita mendapati diri kita terlibat dalam komitmen yang setia, itu kesetiaan. Saudara, kemarin malam saya baru dapat WA dari grup gitu. Saya sebetulnya jarang membuka gitu ya grup itu, tapi tiba-tiba kebuka gitu. Saya melihat kesetiaan itu penting. Hari-hari ini kita mesti menjadi orang-orang yang setia, suami istri setia. Jangan kita menjadi orang yang tidak setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada panggilan kita, setia kepada janji kita. Miliki komitmen hari demi hari, komitmen. Kemudian tidak perlu memaksakan jalan hidup kita, kelemah lembutan. Kita mesti memiliki roh yang lemah lembut. 1 Petrus 3 ayat 4 tidak usah dibaca, nggak usah dibuka juga. Itu ayat untuk wanita-wanita. Perempuan tidaklah memiliki roh yang lemah lembut dan tenteram. Saudara, kelemah lembutan artinya itu tidak memaksakan jalan hidup kita kepada orang lain. Seringkali kita ibu-ibu memaksakan, pokoknya harus gini anakku, pokoknya harus gini suamiku. Saudara, itu bukan kelemah lembutan. Saya, mungkin ibu-ibu di sini enggak, amin. Ya, itu saya, saudara. Saya itu sering sekali memaksakan. Memang anak-anak saya selalu ngomong, memang aku ini mama, itu kan mama dulu, bukan aku. Anak-anak saya itu sering ngomong gitu karena saya sering memaksa. Ternyata karakter lemah lembut itu tidak memaksa, bukan berbicaranya yang lemah lembut saja, enggak saudara, tetapi itu adalah karakter yang tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan ini mampu mengatur dan mengarahkan energi kita dengan bijaksana. Itu ada penguasaan diri. Saya mau bagikan 2 hal dari 8 buah roh di sini. Yang pertama adalah ketenangan atau damai sejahtera. Saya mau share dari kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin ada 2 bulan yang lalu, saya itu mungkin saya pernah sharekan di sini. Saya belajar untuk menundukkan diri dengan apa yang Pak Yus sampaikan, karena beliau adalah kepala dari saya, kepala keluarga, imam dalam kehidupan saya. Saya belajar menundukkan diri. Cuman kadang-kadang kan itu nggak bisa gitu ya. Nah, beliau itu kalau ada orang misalnya butuh uang atau apa, atau puter-puter lah, maksudnya lagi ini suluh nalangin gitu, ditalangin gitu kalau pas kita ada gitu ya, ditalangin oleh beliau. Dan kalau pas kita butuh, orangnya belum bayar, kita nggak boleh nagih sama beliaunya. Nah, itu kejadian saudara. Beberapa waktu yang lalu orang baru keluar negeri, talangin dulu, ya udah talangin dulu, kebetulan kami ada. Nah, pada waktu kami butuh, saya tuh udah ngomong, Pak, mbok itu ditagih, Pak, mbok itu ditagih. Ibu-ibu tuh kalau nggak punya duit kan bingung kan. Itu saya, mungkin ibu-ibu di sini enggak. Kalau saya gitu saudara, Pak, mbok itu ditagih, itu kan hak kita gitu kan, kita kan selalu ngomongnya gitu ya, itu hak kita ini. Enggak, tenang aja. Tenang piye ya, ini enggak ada ide yang lain nih, ideku hanya nagih gitu ya. Tapi beliau itu enggak lakukan itu saudara. Sampai satu ketika tuh pagi itu saya tuh dedek di hati. Itu enggak tenang saudara, enggak, dedek banget di hati. Karena hari ini saya tahu, saya Menteri Keuangan, jadi saya tahu apa yang harus dikeluarkan gitu ya. Padahal enggak ada pemasukan gitu. Jadi saya udah, Tuhan, tapi saya ngerti kalau saya ngomong lagi dengan beliau enggak ada gunanya gitu, karena jawabannya akan sama gitu, berdoa. Nah,
ketika itu di mobil, saya itu sudah mau ngomong, saudara. Mulut saya itu sudah ngomong, Pak mbok tolonglah, kali ini tolong, saya mau ngomong gitu. Tapi dalam hati itu Tuhan berbicara, tenang nak. Tenang nak. Aduh, saya ngomong, Tuhan tenang gimana? Waktu itu hati saya sudah gulana, nggak ada damai sejahtera, saudara. Nah, itu buah roh yang harusnya dibutuhkan, saudara, oleh ibu-ibu maupun oleh bapak-bapak. Nah, ketika itu saya berdiam, saya di mobil, saya udah mulut itu sudah, omongan itu sudah di depan mulut saya, rasanya tinggal gitu ya. Tapi ketika itu saya ngomong, Tuhan tolong aku, buat mulutku diam. Akhirnya tuh saya tuh bisa keluarnya tuh satu lagu, ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Mau ngomong Pak tolong, tapi saya ngomongnya gini, ajariku mengerti dirimu. Mungkin beliaunya batin, ngopo tuh gitu. Kok tiba-tiba nyanyi memahami pikiranmu. Ketika saya nyanyikan lagu itu, saya bisa celep, hati saya tuh bisa tenang. Bisa saya tuh tiba-tiba tenang banget. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Bisa tenang, saya diam. Tiba-tiba damai sejahtera Tuhan turun. Saya nggak jadi ngomong, saudara. Nggak jadi ngomong sampai di kantor, sampai lakukan apa-apa. Saya lupakan peristiwa itu. Saya lupa bahwa hari ini saya membutuhkan uang, saudara. Jadi saya tenang gitu. Bisa tiba-tiba roh ketenangan itu muncul, roh damai sejahtera itu muncul. Saya cuma nyanyi itu, dan sepanjang hari itu, sepanjang siang itu, lagu itu muncul. Ngerti nak rencanaku, ngerti nak pikiranku, kamu tenang, tenang. Lagu ini bagus banget. Lagu ini mungkin lagu lama, tapi ketika saya dengar itu bulan April atau bulan Mei kemarin, itu saya bisa dalam hati itu, aduh bener lagu ini ya, bagus banget. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Engkau rindukan Tuhan, sebab hanya Engkau lah yang menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Tujuan hidup kita hanya Tuhan, amin. Dan biarlah kita memiliki karakter-karakter seperti yang Tuhan mau, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika itu sudah tenang semuanya, sore-sore kami pulang ke rumah, beliau tiba-tiba tanya, nomor rekeningmu berapa? Nah, kita udah tahu. Saya tanya dari siapa? Dia menyebutkan dari orang yang kita talangin dulu gitu. Saya bilang, Tuhan Engkau ajaib ya, Engkau ajaib tanpa nagih, tapi Tuhan yang menggerakkan, amin. Saudara, kadang-kadang itu ketenangan kita yang membuat damai sejahtera hilang. Ketika Tuhan bekerja, kita tidak bisa melihat, tapi kalau kita tenang, kita memiliki damai sejahtera, Tuhan bekerja, kita bisa bersyukur. Coba kalau kita yang nagih, oh ya karena aku nagih, kita enggak berbicara itu karena Tuhan, tapi Tuhan memiliki rencana buat kita memiliki karakter. Buat saya hari itu memiliki karakter yang tenang, memiliki karakter yang penuh dengan damai sejahtera, amin. Kadang-kadang bapak-bapak tidak tenang juga. Satu ketika saya ada ibu-ibu konseling dengan saya, dia cerita masalahnya, saya bilang, kenapa kamu sudah bilang dengan suamimu belum? Enggak bu, aku enggak mau ngomong sama suami saya. Loh, dia harus tahu masalah ini bukan masalahmu saja, itu masalah keluarga. Kamu harus cerita. Wong suamimu juga anak Tuhan, suamimu takut akan Tuhan karena saya mengenal gitu. Ibu ini katakan, enggak, kalau saya ngomong sama suami saya bisa stres, dan stresnya membuat saya tambah stres, saudara. Ibu, bapak-bapak,
pagi hari ini yang datang. Milikilah roh ketenangan. Jangan kalau kita mendengar sesuatu stres duluan gitu ya. Itu membuat istri dan anak-anakmu, keluargamu juga tambah stres. Kadang-kadang kita mesti memiliki roh yang tenang, roh yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Nah, di mana kita bisa memiliki itu? Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan, ketika kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Hal yang kedua, secara singkat saja, adalah penguasaan diri. Penguasaan diri, seringkali kita tidak bisa menguasai diri kita. Saya mengalami beberapa 3 bulan yang lalu, kira-kira 3 atau 2 bulan yang lalu juga, maksudnya penguasaan diri itu mampu mengatur dan mengarahkan energi kita dengan bijaksana. Hari itu saya tidak dengan bijaksana mengatur energi saya sehingga terbuang dengan sia-sia, dan saya tahu itu saya tidak bisa menguasai diri. Ada sebuah peristiwa yang bukan menyangkut diri saya sebetulnya, secara langsung enggak, tetapi itu saya dengar. Hati-hati dengan yang kita dengar, tapi memang itu harus saya dengar karena itu masalah di dalam keluarga. Keluarga, bukan keluarga inti saya, tapi keluarga jauh saya. Tapi itu tiba-tiba membuat saya stres, tidak bisa menguasai diri. Saya hari itu malam saya nggak bisa tidur. Dari malam sampai pagi saya nggak bisa tidur. Puncaknya pagi sekali saya bisa memikirkan hal itu, dan itu tidak pernah saya lakukan. Mungkin 20 tahun beliau tahu, 20 tahun nggak pernah saya lakukan seperti itu. Saya bisa nangis. Saya sebetulnya mau berdoa, tapi ketika saya berdoa itu saya tantrum, saudara. Kalau anak tantrum, kalau punya anak tantrum kan ngerti ya. Saya bisa tantrum gitu, saya bisa teriak, nangis gitu, nggak tahu kenapa sampai geringingan semua. Itu nggak pernah saya lakukan, dan biasanya saya tenang gitu ya, bisa menguasai diri saya. Tapi hari itu saya bisa tantrum. Pak Yus datang karena tahu kan, dia nggak bisa bicara apa-apa gitu, dia cuman itulah suami ya. Itulah suami saya, dia hanya peluk saya, dia katakan tenang. Dia nggak ngomong banyak, dia hanya dah, dilus-lus saja gitu ya. Saya hari itu, anak saya nggak berani mendekat saya juga, karena saya lagi tantrum gitu. Dan itu saya nggak bisa menguasai diri, saya bisa mengamuk-ngamuk, saudara. Itu kan masalah saya. Tapi ketika setelah pagi itu, setelah saya tantrum itu, saya mulai berdoa. Tuhan, Pak Yesus ngomong, berdoa we, sebelum kamu menghadapi. Waktu itu saya nggak bisa ngomong banyak karena saya tahu Tuhan sudah tahu di sisi hati saya. Tuhan cuma ngomong gini, nak, kenapa kamu marah? Ya kenapa ya Tuhan? Harusnya itu kan nggak ada hubungannya nih sama aku. Tuhan bisa ngomong, kamu sombong, kamu tidak mau harga dirimu dicoreng oleh perbuatan ini. Bukan kamu yang berbuat memang, tapi itu bisa berdampak buat kamu. Kamu berpikir seperti itu kan, nak? Saya bilang, iya Tuhan, aku nggak mau, aku nggak ngelakuin kesalahan. Waktu itu saya pengennya ngamuk sama orang itu. Tenang nak, tenang. Bukan seperti itu yang harus kamu lakukan. Bukan seperti itu anak-anakku. Bukan seperti itu hamba-hambaku. Tuhan cuma ngomong seperti itu. Akhirnya saya tenang. Anak saya yang kecil kan tinggal di rumah saya. Dia cerita dengan kakaknya gitu. Wah, mama tadi teriak-teriak gitu. Malu saya sebetulnya. Tapi saudara, itu pengalaman yang buat saya itu Tuhan berbicara banget, dan itu membentuk karakter saya untuk saya bisa menguasai diri. Tiba saatnya saya harus bertemu dengan orang yang lakukan hal itu.
anak-anak saya dan suami saya sudah deg-degan, saudara. Ini nanti istriku bisa menguasai diri enggak gitu ya. Karena saya biasanya kalau sudah seperti itu saya enggak bisa menguasai diri, ngomong rocos gitu. Nah, tiba saatnya saya ketemu, saya bisa tenang gitu. Saya pagi memang saya berdoa, Tuhan tolong kuasai hatiku, pegang pikiranku, pegang rohku Tuhan, supaya aku enggak meluaskan hal-hal yang ini. Penguasaan diri itu penting. Dan ketika saya berbicara, semuanya bisa tenang dan semuanya jadi baik. Pulang, belum sampai pulang, anak saya telepon, dua-dua telepon. Gimana mama? Katanya, tanya sama papanya. Wow, mamahmu luar biasa hari ini, bisa menguasai diri. Saudara, kadang-kadang penguasaan diri itu kita harus miliki ketika kita dalam berbagai hal. Karena persoalan dunia tidak akan menjadi lebih baik. Bukan ujian yang selalu datang. Ujian itu pasti selalu datang. Tapi supaya kita berkemenangan, diri kita yang harus berubah. Amin. Amin. Kita harus memiliki buah-buah roh yang keluar dari kehidupan kita. Itu yang akan merubah keadaan dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebijaksanaan, hal-hal buah-buah roh itu harus kita miliki. Kelemah lembutan harus kita miliki. Dan masalah tidak akan berubah, selalu datang sampai seumur hidup kita, pasti ada aja. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita nempel sama Tuhan, kita ngerti kita akan memiliki buah-buah roh yang akan menjadi karakter kita. Nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba ternyata seperti itu. Satu ketika saya telepon sama teman saya, sebetulnya jauh gitu, dia dengar sesuatu dan dia telepon saya, dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu difitnah seperti itu? Kamu tidak membela diri sekalipun. Saya katakan, ya kenapa ya Bu ya, kok aku tidak membela diri? Luar biasa. Dia katakan, aku ngerti Tuhan yang bekerja dalam hidupmu akan membela kamu. Kalau saya dulu, saya bisa, kalau saya ada orang mau fitnah saya gitu, saya bisa marah-marah, bisa datengin orangnya ini. Saya katakan, itu tiba-tiba aja saya bisa, ya udahlah, nggak apa-apa. Udahlah, nggak apa-apa. Orang akan ngerti segala sesuatunya. Kenapa? Bukan karena saya baik, tapi Yesus yang ada di dalam hidup saya itu yang mengeluarkan buah-buah dari kehidupan setiap Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Makasih. Saudara, dua buah roh yang tadi disampaikan itu memang paling susah. Sabar dan penguasaan diri. Tapi kalau hari ini kita diingatkan lagi, nah biarlah itu bicara dalam hidup kita. Dan kita mulai koreksi. Kita sabar apa belum? 90% belum. Betul enggak? Ya. Punya roh penguasaan diri atau tidak, masih jatuh bangun. Hari ini menang, besok kalah, dan menang lagi. Enggak apa-apa. Tapi yang penting terus berjalan dan terus belajar. Saya percaya dengan kita terus mau belajar, mau ditegur, mau belajar, kita akan mengeluarkan suatu buah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Siapkan hati untuk hari Sabtu, supaya benar-benar dalam acara penyembahan, pujian, pemulihan. Ini pemulihan. Saudara, kalau kita baca yang mengatakan pemulihan pondok Daud, itu berarti dipulihkan. Kita berdoa supaya hari Sabtu ini kita dipulihkan.
dipulihkan dalam pujian penyembahan, dipulihkan dalam keluarga kita, dipulihkan ekonomi kita, dipulihkan kesehatan kita. Pemulihan sesuatu, pondok itu adalah rumah. Rumah berarti sesuatu hal dalam rumah tangga kita. Ada sesuatu yang dinamakan home. Benar-benar kita merasakan nyaman di dalam keluarga kita. Ini waktunya pemulihan terjadi dalam segala bidang. Kita berdoa. Bapa, siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Karena kami akan memasuki waktu untuk pemulihan Pondok Daud. Siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Kami minta kekuatan secara jasmani. Engkau buat kami tidak ngantuk sepanjang pujian dan penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu yang datang roh kemampuan, roh kekuatan untuk tidak ngantuk Tuhan. Ada roh kebetahan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami berdoa saat ini, kuasai tempat ini Tuhan, sampai membuat kami betah, membuat kami tidak ngantuk, membuat kami bergairah Tuhan. Kami sungguh rindu semua terjadi sampai kami merasakan menanti-nantikan Engkau sampai pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau menyerahkan semua acara yang Engkau akan tentukan. Buat seluruh acara adalah berasal daripada-Mu. Engkau membuat perkara-perkara yang luar biasa sampai Engkau membuat kami merasakan kagum akan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan lakukan perkara yang ajaib dan kami terkagum-kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tembok-tembok yang masih lubang dalam hidup kami. Supaya benar-benar semua Tuhan, kekurang sabaran, kurang menguasai diri, ini termasuk suatu lubang dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang akan menutup semua dan semuanya Tuhan. Engkau mampukan kami untuk terbang tinggi daripada semua masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menjamah tempat ini, surga menyentuh bumi. Kami berdoa Engkau nyatakan pernyataan-pernyataan supranatural di tempat ini ya Tuhan, sampai mata kami melihat dan tidak dapat menyangkal bahwa Engkau adalah benar-benar ada. Jamahan-Mu Tuhan, kekuasaan-Mu Tuhan, sentuhan-Mu Tuhan akan terjadi pada saat itu di tempat ini. Sehingga kami melihat dan kami menjadi bertobat, iman kami menjadi tumbuh dan kami menjadi percaya kepadamu bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu buat kami sederap dan selangkah. Kami menantikan hujan awal hujan akhir menjadi satu. Lawatan akhir Kau akan berikan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, kami percaya ada perkara-perkara yang ajaib. Kami berdoa saat ini Tuhan, baik yang dari luar kota maupun dalam kota, tidak ada penghalang yang membuat mereka tidak bisa datang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tetap mau berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan,
Engkaulah yang akan memilihkan akan calon-calon pemimpin Tuhan, baik di Kota Madia sampai di provinsi. Engkau Tuhan yang akan menentukan wali kota, gubernur, bupati di seluruh Indonesia. Engkaulah yang akan menentukan Tuhan. Engkau pilihkan akan pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan diri sendiri, pemimpin-pemimpin yang mau berkorban buat kota dan provinsinya, untuk kemajuan Tuhan, untuk kemajuan. Kami minta supaya Kau juga memberikan seorang pemimpin di kota kami, pemimpin yang membangun kota ini Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau sendiri akan memilihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk berita-berita yang kami dengar tentang musibah yang bakal terjadi. Kami doakan Tuhan, jikalau semuanya harus terjadi, buat semua secara minimal Tuhan. Kasihani bangsa ini, kasihani penduduk di tempat di mana Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang besar dan kecil Tuhan. Engkau memeliharakan akan bangsa dan negara kami, serta pulau-pulau di negara kami Tuhan. Karena banyak anak-anak-Mu yang tinggal di sana. Engkaulah yang akan meluputkan akan segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga minta saat ini Tuhan, daya tahan tubuh dalam hidup kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Kami dapat melakukan bagian kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini juga berdoa untuk Pak Yus dan istrinya yang akan kembali ke Jogja. Kau memberkati perjalanannya, damai sejahtera-Mu menguasai akan kendaraan yang dipakai Tuhan. Kami berdoa mereka sudah menaburkan benih ilahi, Engkau gantikan 1000 kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami tahu Kau ada di tempat ini, Engkau tahu pergumulan kami Tuhan, dan kami percaya seluruh pergumulan kami Engkau pasti jawab. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Bapa, sepanjang hari ini kami mau mengatakan kepadamu, biarlah Engkau mengcover kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan, pengcoveran yang daripadamu turun atas hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau kuasai mata kami, Engkau kuasai telinga kami, Engkau kuasai bibir mulut kami ya Tuhan. Engkau kuasai hati kami Tuhan. Dan Kau sendiri akan terus berjalan bersama kami sampai kami melakukan perkara yang ajaib. Biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menutup semuanya Tuhan, dan memberikan kemampuan untuk kami boleh mengatasinya. Berkati tangan kami hari ini Tuhan. Biarlah tangan kami ini melakukan semua pekerjaan bersama-Mu, dan mempunyai sesuatu kemampuan untuk terima berkat-Mu hari ini. Biarlah berkat ilahi memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kaki kami pun Tuhan Engkau pimpin, sehingga kami dapat berjalan pada hari ini bersama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Bahkan Kau akan memimpin kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau begitu amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.